ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu saya dengar dari salah seorang ulama ketika kami makan. Ustaz tak khawatir kumat darah tinggi? Enggak Pak Ustaz, baca aja bismillah dengan nama Allah allazi la yadurru ma'asmihi syai'un. Kalau sudah disebut tak ada yang dapat memudaratkan fil ardi, di bumi, maupun fis sama, maupun fil langit, di atas langit. Kambing di bumi maka tak dapat memudaratkan. Kalau ada yang kumat darah tingginya, bukan salah doanya, salah dia sendiri, lebih. Karena Quran sudah mengatakan kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu. Jadi jangan dipahami itu sebagai mantra, tapi ada makna di balik kalimat. Nama Allah disebut, tapi substansi makna itu tidak terkandung. Jangan salahkan kata Allahnya, tapi ada makna yang tidak diresapi di balik kalimat. Karena kalimat-kalimat itu bukan mantra, bim salah bim adbrakadabra, tapi dia mengandung makna-makna yang sebagiannya dijelaskan Pak Rektor tadi. Kenapa gelap? Karena semua kata-kata yang bermakna gelap selalu disematkan pada manusia. Zolum, zolim, aniaya, gelap. Jahul, jahil, bodoh, tak mau tahu, gelap. Kafur, menutupi, ingkar, gelap. Manusia dipuji ketika dia sampai pada tingkat mampu nur, pencerahan. Itu yang dikatakan Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, telingaku cahaya, wa fi basari nura, mataku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya, wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Kalau cerita cahaya, kita sekarang sedang terang. Cahaya, pencerahan, the likeness, istinarah, yang mencerahkan. Maka selesai dari kuliah umum, selesai dari pengajian, selesai dari acara, kita lepas dari kegelapan itu. Bolak-balik pengajian, seminar, lokakarya, tapi tetap juga tidak cerah, maka sebaliknya kita berhentilah. Bahkan ada yang mengatakan sering-sering seminar masuk neraka, kata dia. Kenapa begitu? Nar artinya neraka, semi hampir, seminar hampir masuk neraka. IAIN bertakbir bersama Kiai Haji. Ini bolak-balik saya luruskan. Pertama kali yang mengundang saya pakai Kiai Haji ketika ulang tahun Nahdlatul Ulama NU. Kepada yang terhormat Kiai Haji, saya bilang Kiai Haji ini bukan sembarangan. Syarat Kiai itu 3. Yang pertama, bisa baca kitab kuning. Saya insya Allah bisa sikit-sikit. Kalau sama Pak Rektor masih kalah. Beliau lulus dari pesantren terbesar di Pulau Sumatera yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain. Karena yang mendirikan Mustafa namanya, maka disebut pesantren itu Mustafawiyah. Letaknya di Madinah, bukan Madinah Al-Munawwarah, Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, terbesar. Ada seorang India, setiap debat sama orang Inggris kalah sama Zakir Naik. Di atas Zakir Naik, di atas Zakir Naik siapa? Ahmad Dedat. Di atas Ahmad Dedat siapa? Itulah dia, namanya Rahmatullah Al-Hindi. Rahmatullah Al-Hindi menang terus debat di India. Akhirnya pemerintah Inggris mengusir dia dan dia lari ke Jeddah. Di Jeddah kemudian dia pergi ke Makkah. Dari Jeddah ke Makkah, sampai di Makkah berkenalan dengan seorang perempuan kaya bernama Saulah. Dari Saulah ini didirikanlah sekolah, sampai sekarang masih ada, namanya Madrasah Saulatiyah. Kalau saya punya sekolah namanya Somadiyah, sesuai dengan nama. Saulah punya sekolah Saulatiyah. Anak-anak Indonesia belajar di Saulatiyah. Salah satu pelajar di Saulatiyah ini bernama Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain mendirikan sekolah namanya Mustafawiyah. Dari Mustafawiyah ini keluarlah salah satu alumninya yang sudah belajar 7 tahun, menguasai kitab kuning, bergelar doktor. Inilah dia Dr. Haji Hamka Siregar yang ada depan kita hari ini. Ustaz tahu dari mana? Bacalah Google. Kiai mesti bisa baca kitab kuning. Kiai mesti punya pesantren. Saya sampai sekarang belum punya pesantren, baru niatnya saja. Dan syarat yang paling berat dari kiai ini, istrinya mesti 2. Yang paling berat. Abdul Somad ini salah, karena mestinya idgham syamsiyah. Abdul Basit, betul,
Abdul Jabbar, betul. Tapi kalau Sod, Abdus Somad. Tapi karena sudah terlanjur salah di ijazah SD, berlanjut ke sanawiyah, berlanjut ke aliyah, berlanjut ke S1, berlanjut ke S2. Itulah kesalahannya. Abdul Somad, LC. LC singkatan dari licence tulisannya. Bacaannya lisans. Bahasa Perancisnya liaison. Karena dulu Perancis pernah menjajah Mesir, lalu Universitas Al-Azhar yang tamat sebelum masa penjajahan disebut dengan syahadah alamiah, ijazah internasional. Di antara yang pernah mendapatkan ijazah alamiah, kalau adik-adik baca buku bahasa Arab ditulis oleh Mahmud Yunus, orang dari Padang Panjang. Mahmud Yunus punya murid namanya Imam Zarkashi. Imam Zarkashi mendirikan pesantren namanya Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Itu belajarnya di Padang Panjang. Mahmud Yunus mendapatkan gelar syahadah alamiah tapi tidak LC di Al-Azhar tahun 1925. Orang Sumatera. Salah satunya lagi adalah yang mendapatkan gelar dari Al-Azhar 1935. Bukunya menjadi bacaan di beberapa IAIN dan dalam bidang fikih. Itulah dia Fikih Islam Sulaiman Rashid yang dicetak oleh Bulan Bintang, sampulnya atas warna hijau, bawah warna kuning. Kalau tak tukar desain cover. Dia dapat gelar syahadah alamiah dalam bidang fikih Syafi'i pada tahun 1935. Asal Lampung, jabatan terakhir rektor IAIN Lampung. ILC sederajat S1. Kemudian setelah itu saya melanjutkan S2 di Maroko. Jamaah banyak bertanya, di Maroko Pak Ustadz? Ya, dekat dari Maroke. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Mana Pak Ustadz ini? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Samudra Atlantik, Spanyol, Andalusia. Kenapa Ustadz jauh-jauh kuliah sampai ke sana? Di Jakarta kan ada, di Bandung ada. Jakarta S2 1 semester 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Saya tak ada duit. Saya ini orangnya pemburu beasiswa. www.google.com, beasiswa gratis, enter. Ada satu lembaga namanya AMCI. AMCI singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Kenapa dia pakai bahasa Prancis? Karena Maroko dijajah Prancis. Makanya tidak disebut Kingdom of Morocco, tapi disebut Royaume du Maroc. Karena dia jajahan Prancis. Mau tak mau, suka tak suka, wajib mengambil mata kuliah 2 SKS bahasa Prancis. Makanya tadi malam Pak Rektor datang ketika saya ke rumah beliau malam tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ça va bien? Très bien. Dia tanya saya pakai bahasa Prancis, saya jawab, je ne parle pas français. Apa artinya? Saya tak bisa bahasa Prancis. Tapi kan saya pernah belajar 2 SKS aja untuk menghabiskan kewajiban. Itu pun stresnya minta ampun. Detailnya bukan MA sebetulnya kalau di ijazah. D Pak Rektor Tanjung Pura, Universitas Tanjung Pura tadi malam itu titelnya DEA, Diplôme Études Approfondies. Kalau saya titelnya Diplôme Études Supérieures Approfondies. Keren, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Tapi kalau disingkat DESA. Makanya ketika mendaftar jadi dosen, tulislah dengan huruf titel aslinya. Saya buat LCDSA, tapi pas jadi khutbah Jumat tulis LCMA. Oh, ini penipuan? Tidak. Karena S2 itu sederajat dengan MA di Indonesia. Abdul Somad LCMA. Ustadz, belum daftar doktor? Belum. Kenapa tak doktor? S1 saya gratis dari Al-Azhar, S2 saya gratis dari Maroko, sekarang masih menunggu yang gratis S3. Makanya ini nanti dekat-dekat sama Pak Rektor, mana tahu ada program gratis S3. Membangun peradaban syariah. Ini kenapa mesti syariah? Saya dapat 2 jawaban. Yang pertama, rektornya dari Fakultas Syariah.
Yang kedua, panitianya dekan fakultas syariah. Tentu anak Usuluddin tersinggung. Sementara yang memberikan materi dari fakultas Usuluddin. Ini yang jadi masalah. Andai saya dari fakultas syariah, saya tak terlalu mempermasalahkan ini. Tapi saya S1 syariah Usuluddin, kemudian ketika di Maroko, saya tidak masuk di universitas, tapi saya masuk di Darul Hadis Etablissement, Darul Hadis Institute, Darul Rumah Hadis, Darul Hadis, rumah yang khusus belajar hadis. Tidak ada materi syariah sama sekali. Maka yang dimaksud dengan syariah di sini bukan fakultas, bukan jurusan, tapi ini makna firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi-nabi itu kami berikan syariah. Jadi nanti kalau ada bank syariah, kamu nabung di mana? Di bank konvensional. Kenapa tak bank syariah? Saya dari tarbiyah. Yang dimaksud di bank syariah di situ adalah Islamic Bank. Maka syariah di sini maksudnya adalah membangun peradaban yang Islami. Karena syariah adalah Islamik. Kenapa waktu itu tidak dibangun Islamic Bank seperti yang ada di Islamic Development Bank IDB? Kenapa bank syariah lawan dari kata konvensional? Karena di zaman Orde Baru itu jangan bawa-bawa Islam. Ketika ada seorang bernama Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi dari Temple University, Temple tulisannya, Temple, bukan Temple Ban, Connecticut, Amerika. Dia dari kewargaan negara yang sedang dijajah Israel Palestina. Kata dia, ini masyarakat kalau hanya paham sains dia akan sombong. Fisika, kimia, biologi, matematik, sombong. Maka dia mesti ditundukkan dengan agama. Perlu ada kurikulum yang disebut dengan integrated kurikulum, mengintegrasikan antara sains dengan Islam. Maka ditawarkanlah kepada Presiden Republik Indonesia zaman itu, yang saya tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Orang mati tak boleh sebut kejelekannya. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang mati itu sebut yang baik-baiknya saja. Ustadz menyampaikan materi ini sampai berapa jam? Di mana-mana saya menyampaikan materi 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol minuman. Tadi saya mulai pukul 8.15, insya Allah 9.15 habis. Setelah itu kita buka dialog tanya jawab. Tanya jawab berapa lama? Terserah panitia sampai ada surat tilang. Sudah ada, Pak tolong tutup doa. Atau ada tangan gini. Atau ada bersin 2 kali. Atau agak batuk-batuk. Itu berarti kita dah mau berhenti. Saya bukan minta air Pak Ustaz. Tak apa. Karena ada orang mengatakan Ustaz ini menyindir. Enggak. Saya kalau mau minum saya ambil sendiri. Tapi sudah diambil kan tak boleh kita tolak kan gitu. Nah, ketika mau diintegrasikan antara kurikulum sains dengan Islam, ditawarkanlah ke Republik Indonesia yang negeri terbesar di dunia. Ternyata presidennya menolak karena waktu itu jangan bawa-bawa Islam. Akhirnya tawaran itu diambil oleh ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang waktu itu dipimpin oleh ketuanya namanya Anwar Ibrahim, yang merupakan deputi dari PM, Prime Minister, Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Maka didirikanlah di Gombak Malaysia namanya IIU, International Islamic University. Lalu salah satu alumni ada di Pontianak ini. 2 di dunia, satu IIU di Malaysia, satu lagi Islamabad IIU, International Islamic University. Tapi kemudian belakangan datanglah B.J. Habibie bersama beberapa pakar ekonomi Islam. Ini Pak, kalau ini terlalu lama nanti kita akan bla 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 bla. Akhirnya disetujui, berdirilah yang disebut dengan Bank Muamalat. Tapi Bank Muamalat tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada bank-bank lain. Maka bank-bank lain membuka divisi syariah. Ada namanya Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Mandiri, BSM. Ada namanya, bahkan bank-bank yang notabene punya non-muslim membuka divisi syariah. Contoh, SMIB Syariah, BCA Syariah. Ini orang kejut. Ini BCA Syariah ini apa nih? Maknanya adalah bahwa kebijakan pemerintah Republik Indonesia, bank konvensional diberi waktu 16 tahun
boleh membuka divisi syariah untuk membantu syariah. Jadi kita mesti meluruskan, bukan uang umat Islam ditarik atas nama syariah lalu dikelola oleh konvensional, bukan begitu ceritanya. 16 tahun boleh membuka divisi syariah, nanti kalau berhasil berdiri bank sendiri, yaitu Islamic Bank, bank syariah. Tapi andai gagal, maka divisi syariah yang sudah 16 tahun, game is over, habis, tak boleh buka lagi. Andai ke depan ada perubahan, alhamdulillah. Andai tidak ada perubahan, kita tetap pakai syariah. Saya ingin menjelaskan, membangun peradaban syariah sama dengan membangun peradaban yang islami. Itu yang disebut dengan Islamic civilization. Civilization, peradaban Islamic yang islami. Yang dimaksud peradaban itu apa? Ketika orang pergi ke Amerika, lalu dia lihat ada gedung yang tinggi pencakar langit, lalu dia katakan, oh peradabannya hebat ya. Peradaban dibagi dua, satu disebut dengan hadarah, yang satu disebut dengan thaqafah. Maka terjemahannya dua, thaqafah peradaban, hadarah peradaban. Hadarah diambil 3 huruf, hadara artinya datang. Lawan dari hadarah badawah, itulah dia masyarakat badui, primitif yang berpindah-pindah. Saya baru saja keluar dari dalam hutan mengantarkan kambing kurban ke suku pedalaman Talang Mama. Suku primitif dalam hutan yang berpindah-pindah. Dia bercocok tanam, tanam padi, tanam, setelah tanah tidak lagi subur, pindah ke hutan baru, bakar lagi. Bahkan ada suku anak dalam, ada suku primitif yang lain yang berpindah-pindah dalam hutan, tidak punya rumah sama sekali. Kerbau dikasih kayu di belakang, disitulah tempat periuk, belanga, anak kecil baru lahir. Kemana kerbau itu berhenti, itulah rumah dia. Nanti pindah-pindah terus. Badawah tidak pernah punya peradaban. Yang bisa menciptakan peradaban adalah hadarah. Hadarah lawannya badawah. Badawah, badui, tak punya peradaban. Sedangkan hadarah punya peradaban, punya gedung, punya istana, punya pasar, punya rumah. Tapi ini physically. Sedangkan Islam menggabungkan antara dua. Islam selalu menggabungkan antara dua. Ketika kita bercermin, melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana fisikku sudah sempurna baik, perbaikilah mental. Ada fisik, ada metafisik, ada zahir, ada batin, ada mental, ada spiritual. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Jamaah kita juga begitu. Ini jamaah yang nampak, tapi yang menonton ini tak nampak. Maka selalu, Ustaz, saya dari jamaah alam gaib, karena dia tak nampak. Nah, yang dimaksud dengan peradaban dua, peradaban hadarah. Apakah masyarakat Pontianak berperadaban? Ya. Mana buktinya? Gedungnya megah, gedungnya mewah. Saya sampai ke airport, saya sampai melihat ada pesawat. Ya, peradaban. Tapi ada satu lagi peradaban yang disebut dengan thaqafah, yaitu tata krama, sopan santun, bagaimana menghormati orang. Setelah pulang nanti saya akan ditanya, bagaimana keadaan di Pontianak Pak Ustadz? Luar biasa, masyarakat yang berperadaban. Peradaban apa yang Ustadz maksud? Gedungnya mewah, mobilnya mantap, makanannya enak, luar biasa. Sopan santunnya Pak Ustadz? Luar biasa, semua mau bersalaman dan semua mau selfie. Menghormati orang. Di tempat lain orang cuek. Nah sekarang, kalau ada orang punya HP mahal, sekarang yang paling canggih S8, dia punya S9. Saking canggihnya, ngidupkannya pun tak tahu. Limited edition. Di dunia punya cuma 5 seri saja. Berperadabankah dia? Ya, dia berperadaban. Tapi ketika dia tak mau tahu sama orang, asik main saja, maka dia tidak berperadaban. Ini orang berperadaban tapi tidak berperadaban. Apa maksudnya? Secara hadarah dia punya fisik, tapi secara thaqafah dia tidak punya. Sedangkan Islam itu justru mementingkan keduanya. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan menggurui para dosen, tidak. Hanya berbagi secuil pengetahuan. Anda adalah apa yang Anda baca. Kalau Anda banyak baca, Anda adalah berilmu. Maka jangan heran kalau mahasiswa lebih berilmu daripada dosen. Kenapa? Mahasiswanya banyak baca. Mahasiswanya banyak baca, karena dia yang menulis makalah. Makanya jangan heran kadang kalau kita di lokal, gimana Pak presentasi?
Sudah selesai Pak, lanjutkan dialog tanya jawab. Sudah Pak, buka sesi kedua. Sudah selesai Pak, tutup. Dapat tak ada? Saya cukup gini aja, jangan tanya banyak. Ustadz nyindir dosennya? Enggak, saya kadang-kadang gitu. Anda adalah apa yang Anda baca. Maka duduk dengan orang berilmu sama dengan duduk di perpustakaan. Tentang masalah gelap dan terang tadi, itu berapa buku yang mesti kita baca? Minaz zulumati ilan nur, dari gelap dan terang. Tapi dengan duduk sejenak bersama orang berilmu, kita sudah dapat, oh ternyata yang gelap itu diri kita, yang terang itu pencerahan datang dari Allah. Ternyata yang selalu dipuji itu fisiknya. Laqad khalaqnal insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Gajah badannya besar, tapi hidungnya tak sempurna, terlampau panjang. Monyet secara bulu dia menang, tapi kadang-kadang kakinya jadi tangan, tangan jadi kaki, tak sempurna. Sedangkan yang paling sempurna manusia. Makanya manusia yang sudah diberikan kesempurnaan dilarang mengotak-atik, mengobok-obok kesempurnaan. Jangan robah-robah. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, la'anallahul wasyimat, Allah melaknat tukang buat tato, wal mutasyimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut alis mata, wal mutafallijat, menjarangkan gigi, menjarangkan, merapatkan. Yang tidak layak menjadi layak, boleh. Ada orang-orang yang giginya tak layak. Kalau senyum dia sama kita, 3 hari kita tak bisa tidur, tak layak. Lalu dirapikan ya, boleh. Tapi yang sudah bagus, sudah cantik, hanya memasang kawat di gigi, ini tak betul. Karena secara fisik dia sudah sempurna. Dulu orang pasang kawat untuk jemuran, sekarang untuk gigi. Dengan berbagai macam model, ada mata-matanya lagi. Hari Senin hijau, hari Selasa biru, hari Kamis coklat. Kemana-mana mau menunjukkan baru. Tak perlulah. Maka seimbang antara zahir dan batin. Nah, kalau orang menilai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa peradaban physically, dia akan keliru. Mana istana Muhammad? Tidak ada. Rumah Muhammad yang besar itu mana? Tidak ada. Sekarang kalau adik-adik pergi ke Mesir, pergi ke tempat namanya Luxor, Luxor. Diambil dari bahasa Arab Al-Aqsar, istana besar. Tembok-tembok yang tinggi, gedung-gedung bukit, tiang-tiang yang dipahat, tiang ini dicor, masa bisa tegak. Di Mesir tiang itu gunung yang dipahat, diukir. Tertarik Napoleon Bonaparte, penjajah dari Perancis, mereka bawa tiang besar itu ke Perancis, ditegakkan di tengah kota Paris. Untuk sekarang Mesir menuntut, tiang punya kami. Kata Perancis, salah kalian waktu kami bawa, kenapa tak kalian larang? Peradaban. Muhammad SAW tidak meninggalkan peradaban physically, karena peradaban fisik akan hilang di telan masa. Tapi ada peradaban yang dibawa oleh Muhammad SAW. Peradaban apa? Peradaban yang tidak fisik, yang kekal abadi. Peradaban yang paling besar adalah peradaban memunculkan masyarakat egaliter, kedudukan sama. Sebelum Nabi Muhammad datang, yang paling tinggi siapa? Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy, Arab non Quraisy. Di bawah Arab non Quraisy, yang bukan Arab tapi berkulit putih, orang Romawi, orang Persia. Di bawah itu orang berkulit hitam. Di bawah itu hamba sahaya, 5 level. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, dia hapuskan ini semua. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan bukan menolak Islam karena diajak sholat dan puasa sunnah, tapi mereka tidak mau duduk sama rendah dengan Abu Hurairah, dengan Bilal bin Abi Rabah, dengan berkulit hitam. Ketika Nabi SAW diajarkan, semua kalian ini sama. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Khutbah Nabi terakhir di Haji Wada. Saudara kita kemarin, sekarang sedang di Mina. Beberapa hari yang lalu sedang berada di Padang Arafah. Apa kata Nabi? La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara berkulit hitam dan kulit putih. Wala farqa bainal ahmar wal abyad, tak ada beda antara berkulit merah, merah maksudnya putih, dan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kami dari Adam, dan Adam dari tanah. Ini bumi Melayu. Tapi kalau anda cerdas, orang Mandailing Natal bisa jadi rektor. Ini bumi Melayu. Tapi kalau anda cerdas, orang Arab bisa jadi raja. Ini bumi Melayu. Kalau anda cerdas, orang Bugis bisa punya kerajaan.
Hebat, masyarakat egaliter. Siapa yang mengamalkan ini sekarang? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui Amerika mengamalkan ini. Berkulit hitam, bisa jadi menteri luar negeri, rambutnya macam sumbu kompor. Siapa namanya? Condoleezza Rice. Condoleezza Rice menteri luar negeri. Bahkan lebih hebat daripada itu Obama, presiden berkulit hitam. Nah, sekarang kita yang mengaku negeri muslim terbesar di dunia, jamaah haji terbesar di dunia, kalau ada 9 orang, 10 orang penerimaan menjadi sekretaris, IP 3,7. Yang lulus siapa? Yang paling putih kulitnya, walaupun IP-nya 2,0. Karena yang dilihat adalah casingnya. Kawan saya sedang kuliah di McGill, Kanada. Waktu saya di Maroko, apa kata dia? Mat, saya libur pulang dari Kanada. Di Kanada berkulit putih, tapi menjadi pekerja rendahan. Berkulit hitam, tapi kalau berkualitas dia akan di atas. Oleh sebab itu pahami agama dengan baik, bukan sekedar seremonial, tapi yang substansial makna agama adalah isi di dalamnya. Jadi kalau hari ini masih ada orang mengkotak-kotakkan orang, maka dia sesungguhnya belum berperadaban syariah, tapi masih berperadaban konvensional. Tak nyambung kami Pak Ustadz, minum. Orang yang kurang minum, kurang cairan, payah mencerna. Nah, apalagi kelebihan peradaban Islam, dia punya dasar. Sedangkan yang peradaban ini tak ada dasarnya. Dasarnya otaknya saja. Enak, tak enak. Like and dislike. Suka atau tak suka. Sedangkan Islam ada dasarnya. Taraktu fikum amraini, kalau aku mati yang kutinggalkan 2 saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah. Al-Quran dan sunnah itu didalami dalam satu fakultas khusus. Di dalam fakultas itu ada kamar khusus. Itulah dia fakultas usuluddin, usul dasar, din agama. Dalam dasar agama tiangnya kokoh, tapi kalau dasarnya lapuk sudah lama nih tumbang, nauzubillah. Atapnya hebat, tapi kalau tiangnya lapuk, asal daripada asal muasal bangunan adalah usulnya agama ini fakultas usuluddin. Saya dari usuluddin, makanya saya angkat usuluddin nih. Di dalam fakultas usuluddin itu ada beberapa jurusan. Jurusan Iqta, ilmu Quran tafsir, bagaimana menginterpretasikan ayat. Sekarang banyak orang ngawur. Nama mazhabnya apa? Mazhab ngawuriyah. Belajar Quran tak pandai, baca Quran tak bisa, tapi kalau ngomong Quran bukan main hebatnya. Ketika korslet lampu di dapur rumahnya, diajak istrinya cerita lampu. Maaf, abang tak paham lampu. Ketika HP-nya rusak, istrinya nanya, "Bang, ini gimana cara HP?" "Maaf, abang tak paham HP." Tapi kalau sudah bicara ayat Quran, dia ikut nimbrung bicara. Titelnya apa? MSI, Master Segala Ilmu. Mohon maaf Bapak yang titel MSI. Maka serahkan pada ahlinya. Anak-anak Bapak Ibu yang mau paham Quran, masukkan dia ke fakultas usuluddin, ke jurusan tafsir. Mau paham hadis, ada sekolah hadis khusus. Ini hadis mesti ada sanadnya. Jangan sampai dia sarser hadis, dia tak mengerti. Bila Anda memberitahukan kepada teman Anda bahwa besok kita hari raya kurban, maka dosa Anda akan diampunkan sebanyak buih di lautan. Bagi Anda yang mau men-share ini 10, maka dapat 10 kebaikan. Siapa yang tidak mau share ini 10, maka 10 laknat akan datang kepadanya. Hadis sahih. Sahih dari mana? Peradaban Islam, peradaban yang berdasar, bukan ngawur. Ini hadis kamu ambil dari mana? Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu dapatnya dari mana? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dapat dari siapa? Dari Jibril. Jibril dapat dari siapa? Dari Allah. Otentisitas, originalitas, referensi. Kita akademisi di kampus ditanya, "Kamu dapat dari mana nih?" Dapat dari mana? Google Pak. Tak laku, disobek skripsinya. Ada data yang valid. Ini hadisnya dhaif nih, tak bisa kita terima. Kenapa? Putus di bawah. Kalau putus di bawah namanya mu'allaq. Kalau putus di atas namanya mursal. Kalau putus di tengah namanya munqati. Kalau putusnya 2 berturut-turut namanya mu'dal. 2 SKS. Mata kuliah studi hadis. Ustadz kok ingat? Itu bahan pengajaran saya tiap hari.
Ini didalami. Makanya anak-anak kita dulu pelajaran agama banyak sekali. Kalau tak percaya tanya Pak Rektor. Ketika beliau dulu di Mustafawiyah Purba di Mandailing Natal, berapa pelajaran agama? Untuk bahasa Arab saja, nahwu, sharaf, urut qawafi, balaghah, ma'ani, bayan, badik, 7. Badik bukan golok. Ilmu sastra untuk memahami Al-Quran bahasa Arabnya 7. Sekarang pindah ke hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Untuk memahami tafsir, ulumul Quran, nasikh mansukh, asbabun nuzul, mukhtaliful ayat, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Fikih dibagi lagi, fikih muqaran, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah. Sudah berapa pelajaran? Sekarang pelajaran ini dipres menjadi satu, PAI, Pendidikan Agama Islam. Semua dijadikan satu. Kalau makanan jadi satu enak, tapi kalau pelajaran jadi satu, error. Anak-anak Malaysia banyak yang kuliah di IAIN Suska, UIN Suska Riau, karena mereka merasa serumpun sama-sama bahasa Melayu. Jadi saya tanya, kalian banyak kuliah Fakultas Usuluddin, ya? Kalau kalian selesai pulang kampung jadi apa? Yang ngaji tafsir nanti ngajar Quran, yang lulus di syariah ngajar fikih, yang lulus perbandingan agama ngajar akidah, yang lulus filsafat ngajar akidah, yang lulus dari pendidikan agama Islam justru tidak ada. Mereka mengambil Fakultas Syariah Usuluddin. Kenapa begitu? Karena di tempat mereka setiap sekolah dibuka 5 pelajaran agama: Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Guru fikihnya dari mana? Anak syariah yang paham fikih. Guru bahasa Arabnya dari mana? Dari Fakultas Sastra Adab. Guru tafsirnya dari mana? Dari Fakultas Usuluddin. Sehingga tidak ada istilah FSP. Apa itu? Fakultas Sepi Peminat. Karena banyak orang tidak tahu selesai dia mau jadi apa. Tapi saya bukan ingin menjatuhkan semangat adik-adik, karena saya pun dulu kuliah aja. Kami dulu kuliah aja. Sekarang banyak anak-anak muda mahasiswa galau di kantin. Oh kenapa? Nggak tahu mau jadi apa nanti Pak Ustaz. Yang penting kamu belajar serius, negeri Allah luas. Malah kalau kamu serius dalam bidang ini, akan membangun peradaban Pontianak, Kalimantan Barat, bahkan tak mustahil Pulau Kalimantan, Sumatera, Indonesia, internasional, semuanya bisa kita geluti dengan syarat ada isi kepala kita seimbang antara fisik, non fisik, hadarah, peradaban dengan sakafah. Itu yang dapat saya sampaikan, karena sudah ada surat. Selesai jam 9.45, tanya jawab 15 menit, jam 10 tutup. Lebih daripada itu korupsi, yang korupsi masuk neraka. Bila ada adik-adik yang ingin bertanya, insya Allah saya menjawab sampai pukul 10. Terima kasih. Ini tak tahu tak adik-adik, tahu bapak, karena kertas. Apa hukumnya seorang istri melarang suaminya untuk poligami? Ini bagian dari peradaban juga. Karena sebuah peradaban yang menghalalkan zina, saya Pak Ustadz lebih baik suami saya berzina daripada suami saya poligami. Maka dalam ajaran Islam ada rukun, ada syarat, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada qabul, ada mahar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai sah. Tidak ada disyaratkan izin dari istri pertama. Tapi bagi kami yang PNS ini tak bisa. Tentu ada surat izin atasan. Saya dosen, mau poligami. Tentu saya menghadap ke rektor. Assalamualaikum Pak Rektor, ya tolong setujui saya mau nambah. Kata rektor, aku aja tak bisa, apa kau? Oleh sebab itu maka diatur namanya, adik-adik beli tipis KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ibu-ibu, adik-adik jangan takut, karena hak kalian sudah dijaga. Dalam Undang-Undang Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, laki-laki tidak boleh menikah kedua kali sebelum ada surat izin istri pertama yang ditempel materi 6.000 dengan setuju disahkan oleh hakim di pengadilan agama. Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini rela ikhlas suami saya nikah sekali lagi. Jadi bisa, jangan takut.
Kalau dia lewat jalur hukum, yang kita khawatirkan dia lewat jalur belakang, nikah siri. Hati-hati, waspadalah. Baik, saya akan jawab sesuai waktu. Yang tidak terjawab, kertas-kertas ini akan saya bawa pulang. Nanti akan saya jawab dalam video pendek, kami share di YouTube. Cari oleh-oleh dari Pontianak. Mohon doa Ustadz Al-Fakir mahasiswa S2 agar S2 Al-Fakir bisa cepat selesai, agar bisa segera umroh dengan orang tua, setelah itu ingin menyempurnakan separuh agama. Yang dimaksud separuh agama adalah menikah. Dalilnya dari mana? Hadis riwayat Tabrani, man tazawwaja, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Ini yang lajang-lajang, iman kalian baru setengah. Kalau mau sempurna, menikahlah. Kalau belum sanggup, banyak-banyak puasa sunat. Libido seksualnya insya Allah hilang. Tengok ada cewek cantik, tak nampak lagi, udah gelap. Bagus pun banyak puasa sunat. Insya Allah kita doakan di akhir majelis. Saya ingin tanya, akhir ini sangat ramai membicarakan tentang khilafah, media ataupun TV. Apa khilafah itu? Apakah berbahaya? Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam. Setelah Nabi meninggal, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Meninggal 2 tahun Abu Bakar, naik Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah artinya pengganti, maka Abu Bakar dipanggil Khalifatu Rasulillah. Setelah Abu Bakar meninggal, penggantinya Umar, Khalifati Rasulillah. Terlalu panjang, maka disingkat menjadi Amirul Mukminin. Maka dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dikatakan dunia ini 5 masa. Yang pertama Khilafatun Nubuwah, Nabi 10 tahun. Yang kedua ala minhajin nubuwah khulafa rasyidin 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Yang ketiga al-khulafaul aq, khalifah yang menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai runtuhnya Turki Utsmani 1924 di tangan Mustafa Kemal Ataturk. Yang kelima khulafa yang zalim, pemimpin-pemimpin aniaya. Yang kelima terakhir adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Ini yang disebut oleh yang punya sistem kita, tapi yang mengamalkan orang Yahudi, big state, Israelian great, negara Israel besar. Coba tengok bendera Israel, ada warna biru di atas, ada warna biru di bawah, ada bintang segi 6 di tengah. Bintang segi 6 di tengah itu lambang David. David adalah Daud, anak King Solomon. Solomon adalah Sulaiman. Sampai ke Yogyakarta jadi Sulaiman. Garis atas itu sungai Nil, Afrika Utara. Garis bawah biru adalah sungai Efrat. Mereka ingin membuat negara big state, Israelian great, negara Israel raya. Nah, ini impian mereka. Sedangkan Islam juga akan terwujud di akhir zaman, begitu kata hadis Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Walaupun hadis ini dipermasalahkan karena ada yang mengatakan hadis ini dhaif, yang selain mengatakan hadis ini naik derajatnya menjadi hasan. Karena kalau hadis itu dhaif bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairih karena banyak riwayatnya. Itu dikaji di Usuluddin Ulumul Hadis. Apa hukumnya kembali membeli barang dengan orang kafir? Boleh? Mana dalilnya? Nabi meninggal, baju besinya hilang. Mana baju besi Nabi? Kana tufiya Rasulullah sallallahu wa dir'uhu marhunatun indal yahudi bi 30 sa'an min tamrin. Ketika Nabi meninggal, baju besinya tergadai di tangan Yahudi 30 sa'. 1 sa' sama dengan 3 kilo, 30 kilo, 3 kali 3 90 kilogram. Apa maknanya? Nabi punya teman yang kaya-kaya. Ada Abdurrahman bin Auf kaya, ada Sa'ad bin Rabi' kaya, menantunya Utsman bin Affan kaya. Kenapa dia gadaikan baju besinya ke Yahudi? Ahli sirah mengatakan Nabi ingin mengajarkan kita ada interaksi sosial dengan non-muslim. Kita tinggal banyak Cina non-muslim, yang non-muslim kita tetap berdagang, berniaga selama tidak ada masalah agama. Kalau sudah terkait akidah, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Bagaimana hukum angkat tangan ketika berdoa pada saat khutbah kedua? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, amin. Ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui. Ya Muhammad, orang Arab Badui tak ada sopan santun, tata krama. Ya Muhammad, ya halakatil amwal, kebun saya sudah kering karena tak ada hujan, onta saya mati tak bisa minum karena tak ada hujan. Nabi langsung mengangkat tangannya,
Lalu kemudian dia katakan, aghithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Begitu selesai sholat Jumat, basah pasir Madinah karena hujan turun. Inilah dalil orang yang mengangkat tangan ketika sedang khutbah Jumat. Sedangkan orang yang mengatakan tidak ada angkat tangan waktu khutbah Jumat, dia berdalil itu khusus untuk istighasah minta hujan. Ini perbedaan antara dalil am dengan dalil khas. Saya pribadi tak mau terjebak pada khilafiyah. Saya selalu metode saya, itu yang kami pelajari di Azhar, sebutkan dua-duanya pilihan. Kalau ada khotib mengangkat tangan, ya tak masalah. Kalau ada khotib berdoa begini saja, ya tak masalah. Kalau ada berdoa khotib mengangkat tangan, tunjuk Allahumma ansuril, itu pun ada dalilnya. Yang tak ada itu dibuatnya tidak-tidak. Selfie dia, Allah maghfir muslimina wal muslimat. Nah, itu baru dia mengada-ngada ibadah, tak boleh. Selama ada dalilnya tak boleh kita salahkan orang. Apa maksud surat Al-Quran Al-A'raf ayat 5 yang menceritakan tentang zikir diam dalam salat? Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Di situ dia kata, lepaskan dari konteksnya. Ayat itu ada ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu.